Hai teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, hari ini kakak nggak sendirian. Kakak ditemenin sama Kak Eriko. Nah, kita semua tahu bahwa Tuhan begitu baik sama kita. Tuhan selalu mengasihi kita dan kasihnya tidak pernah luntur dalam kehidupan kita. Nah, kakak mau mengajak kita semua dan juga adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri dan kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ucapkan sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau sama-sama berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan dan juga bersama-sama memuji Tuhan. Engkau berkati setiap kami supaya kami boleh sama-sama mengikuti ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama pujikan satu lagu yang mengingatkan kita bahwa firman Tuhan selalu hidup dalam kehidupan kita. Kita selalu disirami oleh firman-firman Tuhan dan membuat kita semakin bertumbuh dan berbuah. Kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi teman-teman. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, sekarang
kita semua boleh duduk, kita ambil Alkitab kita siapkan diri kita, dan kita bakal mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Silakan. Shalom, shalom, halo, halo. Ketemu lagi dengan Kak Erwin. Tapi kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang sudah siap? Sudah siap? Oke, bagus sekali ya. Kali ini kita akan belajar meski kecil tapi menjadi berkat. Oh, apa itu Kak ceritanya? Ya, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, mari kita bersama-sama kita berdoa dulu. Lepat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami boleh belajar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang, agar kami belajar mengerti firman-Mu, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Kak Erwin yang akan menyampaikan, Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati. Biar setiap kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesusku hebat. Tuhan Yesus bisa melakukan banyak perkara, banyak mujizat. Salah satunya menyembuhkan orang yang sedang sakit. Nah, hari ini kita akan belajar juga salah satu mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Sama-sama kita akan membaca. Kalau adik-adik sudah bisa baca, boleh ya. Dari Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tapi kalau adik-adik belum bisa baca karena masih kecil nih, enggak apa-apa, adik-adik dengarkan baik ya. Dengarkan dan lihat gambarnya nanti biar adik-adik boleh mengerti. Yuk kita sama-sama membaca dan mendengarkan ya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, kita sudah mendengarkan, kita sudah melihat, adik-adik sudah melihat tadi ya gambarnya. Kakak mau mereview sedikit, kakak mau mengulang sedikit ceritanya. Bahwa pada suatu hari Tuhan Yesus itu sedang bersama dengan murid-muridnya berangkat ke seberang Danau Galilea. Mereka menaiki perahu, ya, menyeberangi danau. Tapi pada saat itu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat mujizat penyembuhan Tuhan Yesus yang
dilakukan begitu luar biasa. Sampai akhirnya mereka pergi, Tuhan naik ke atas satu gunung begitu, bukit. Kemudian Tuhan Yesus melihat ke sekeliling dan kemudian timbul belas kasihan kepada orang-orang itu. Karena hari itu mereka belum makan, adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada salah satu muridnya, kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Aduh, muridnya bingung, Filipus bingung ditanyain. Waduh. Kemudian Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Adik-adik, kenapa tidak cukup? Karena hari itu yang berkumpul dicatat di dalam Alkitab ada 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya banyak sekali orang. Ya, duit segitu juga tidak akan cukup. 200 dinar itu kurang lebih kalau dikurskan sekarang sekitar 15 juta rupiah. Tidak cukup. Filipus bingung. Tapi selain kebingungan karena duitnya tidak cukup, pada saat itu mereka sedang berada di pegunungan dan tidak mungkin beli roti. Kalau sekarang adik-adik gampang ya, tinggal telepon, tanya toko roti. Tapi itu pun untuk nyiapkan 5.000 juga susah kayaknya hari ini ya. Apalagi pada masa itu. Tuhan Yesus dan orang-orang itu sedang berada di pegunungan, jauh dari kota. Tapi kemudian pada saat itu ada seorang murid lagi Tuhan Yesus yang bernama Andreas. Andreas mengatakan bahwa ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Apa? Punya apa? 5 apa? 5 roti sama 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Tapi Andreas juga bilang, ini juga tidak bakal cukup buat 5.000 orang. Adik-adik, kita belajar. Hari ini kita mau belajar dari seorang anak ini yang mau memiliki makanan, walaupun tidak banyak ya, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia memberikan kepada Tuhan, dia mempersembahkan kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi selanjutnya, adik-adik? Tuhan Yesus kemudian menyuruh orang-orang, ayo kumpul, duduk, berkelompok begitu ya. Karena di sana padang rumput, banyak rumputan, ayo duduk berkelompok-kelompok. Kemudian Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan tadi, mengucap syukur, dan kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Membagi-bagikannya kepada semua orang yang ada di situ. Dan luar biasanya, dari 5 roti dan 2 ikan tadi, semua yang ada di sana menjadi kenyang. Bahkan setelah kenyang, dikumpulkan kembali dan terkumpullah 12 bakul atau 12 keranjang. Bayangkan adik-adik, dari 5 roti dan 2 ikan menjadi segitu banyak. Begitu ajaib Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Karena kasihnya bagi orang-orang itu. Hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan kita itu hebat. Tuhan Yesus itu hebat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Nah, tapi kita mau belajar adik-adik. Sebagai seorang anak tadi, yang walaupun hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, tapi dia mau memberikan kepada Tuhan. Mau mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, terkadang ketika kita memberikan persembahan, kadang kita merasa, aduh, persembahanku tidak berarti buat Tuhan. Karena ini persembahan cuma kecil kok. Sederhana kok. Cuma sedikit kok. Tapi kita belajar. Di tangan Tuhan Yesus, persembahan yang sekalipun nampak sederhana, nampak kecil, tapi bisa menjadi berkat dan menjadi kebaikan bagi banyak orang. Seperti Tuhan Yesus, kisah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Mari kita percaya adik-adik bahwa kita juga ketika kita mempersembahkan sekecil apapun persembahan kita, dengan yang penting dilandasi dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati, Tuhan akan menjadikannya berkat buat banyak orang. Bukan berarti gini adik-adik, kalau kita dikasih mama gitu uang, aduh, oh eman rek, masa tak kasih persembahan, enak dibeli no permen, enak dibeli no es krim. Boleh enggak? Tidak boleh.
Tapi kita kalau diberi memiliki uang persembahan, kita berikan kepada Tuhan, dikasih papa atau dikasih mama, kita berikan kepada Tuhan dengan setulus hati, dengan penuh rasa syukur, karena Tuhan sudah memberkati kita dengan begitu luar biasa. Memberkati papa, memberkati mama, begitu luar biasa. Jadi mari kita percaya, kita berikan persembahan kita sekalipun kecil, sekalipun sederhana. Tapi ketika ini kita berikan dengan kesungguhan kepada Tuhan, Tuhan akan jadikan berkat bagi banyak orang. Kakak mau tutup di sini. Hari ini kita sama-sama belajar dari seorang anak kecil yang mempersembahkan 5 roti ditambah 2 ikan. Dengan kesungguhan hati dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus sanggup jadikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kakak punya kotak adik-adik, ini kotaknya ya. Loh, ya, tidak ada apa-apa. Nah, kotak ini juga kosong, tidak ada isinya. Bisa dilihat ya. Nah, adik-adik, anak tadi membawa persembahan adalah 5 roti. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ikannya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Nah, adik-adik, persembahannya memang yang diberikan tidak banyak, tapi ketika dipersembahkan dengan penuh ungkapan syukur, dengan Tuhan menjadikan berkat bagi banyak orang, dan Tuhan sanggup menjadikan melimpah banyak sekali. So, ayo kita sama-sama belajar ketika sekalipun kecil, tapi kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Astuti untuk aktivitas lagi minggu ini ya teman-teman. Temanya meski kecil tapi menjadi berkat. Nah teman-teman, tetap aktivitasnya kita bagi jadi 2 kelas ya. Kelas kecil pertama dan kelas besar yang kedua kegiatannya. Nah sekarang Kak Astuti mau menjelaskan untuk kelas kecil kita akan membuat apa nih? Nah sesuai tadi ya bahan ceritanya ada 5 roti dan 2 ikan. Caranya seperti apa? Mari lihat Kak Astuti lebih dekat ya. Nah teman-teman, yang dibutuhkan adalah kertas lipat, spidol, dan juga krayon dan buku gambar. Apa yang ada di rumah teman-teman pokoknya aja ya. Nah gimana caranya? Yuk kita membuat ikannya ya. Untuk gambar roti sama keranjangnya, Mama bisa kalau yang gambarinnya, atau teman-teman kalau bisa gambar sendiri lebih bagus. Nah, yuk kita mulai untuk melipat kertasnya, membuat ikan. Nah, pertama teman-teman, kita buat dulu seperti segitiga ya teman-teman ya, lipatannya ya. Nah, seperti ini kita buka, kita lipat lagi untuk bentuk segitiga lagi. Nah, setelah itu kita buka teman-teman. Kita mau lipat menjadi 2 dengan posisi seperti ini ya. Nah, lurusnya seperti ini. Setelah itu kita buka, kita lipat lagi teman-teman dengan posisi yang berbeda lagi. Nih, seperti ini ya. Tadi kan berdiri nih, kita buat tidur ya, posisinya seperti ini. Nah, sudah terbentuk ya. Nah, lalu dibuka, kita lipat tengahnya seperti ini. Satu lagi, kita lipat lagi. Ya, seperti ini teman-teman. Teman-teman lipat lagi ke garis ini ya, sesuai garis, mengikuti garisnya. Nah, ini. Lanjut lagi yang satunya, kita garis lagi. Setelah ini kita garis lagi ya. Nah, rapi ya teman-teman ya. Sudah rapi ya teman-teman ya. Yuk kita mau buka ya. Kita mau lipat teman-teman, tapi hati-hati teman-teman. Ini ya, pelan-pelan ya biar nggak robek ya. Caranya ini dibuka. Nih, ini ya. Garis-garis ini biar rapi. Ini juga satu lagi.
pelan-pelan teman-teman biar nggak robek ya. Lalu ditutup seperti ini. Nah, jadi seperti rumah kan teman-teman. Ujung ini harus rapi ya. Jadi kalau seperti ini kan jadinya rumah. Nah, satu lagi ya, sisi lainnya kita buka. Ini yang kedua. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita lipat yang bagus. Nah, lalu kita tarik ya teman-teman, bawah gini. Nah, satu lagi ini ditarik ke bawah. Nih ya. Lalu selanjutnya, nah yang bawah ini kita mau lipat. Dari sini ke atas. Nih. Lalu ya ininya taruh di bawah. Selanjutnya sama kayak yang sini, yang sebelah satunya. Ini lagi dibalik. Ini maksudnya itu dibawahkan. Nah, lalu gimana? Nah, untuk ini biar jadi ikannya. Nah, ini teman-teman dari sini ya. Tengah kita lipat. Nah, seperti ini. Nih ya. Satunya lagi juga kita lipat nih. Pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Ini agak kertasnya kurang rapi, jadinya seperti ini nih. Jadi dibalik teman-teman loh, jadi ikan nih kan. Yuk kita mau buat apa ya? Matanya. Nah, kita buat matanya. Kita buat mulutnya. Teman-teman terserah kreasi seperti apa ya. Nah, kita mau kreasikan terserah teman-teman mau dibuat seperti apa. Pakai spidol yang permanen ya teman-teman, ini pelan-pelan ya. Masih nih dia nanti belum kering. Teman-teman hiasi sama mama ya. Jadi teman-teman ikannya. Nah, teman-teman tempel di sini nanti ya. Nah, untuk rotinya biar lebih bagus lagi sama keranjangnya kita bisa hiasi teman-teman. Ya, kita bisa hiasi. Coba. Nih, teman-teman saya pakai krayon ya. Atau cat air juga bisa. Nah, ini kegiatan kita teman-teman. Teman-teman bisa lanjutkan ya. Terima kasih ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, untuk kegiatan kelas besar kita akan menggambar 5 roti dan 2 ikan sesuai dengan tema kita dan bacaan kita ya. Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang ya teman-teman. Nah, apa yang dibutuhkan teman-teman? Membutuhkan kertas gambar ya, spidol sama krayon. Nanti gambarnya diwarnain ya teman-teman ya. Nah, mari kita mencoba dulu teman-teman menggambar 5 roti dan 2 ikan. Teman-teman, setelah teman-teman menggambar 5 roti dan 2 ikan, yuk coba lagi ya, menggambar lagi. Nah, kita gambar, Kak Suti gambarnya perempuan karena Kak Suti perempuan, rambut Kak Suti panjang ya. Teman-teman terserah sesuai kreasi teman-teman. Nah, di gambar yang sebelahnya ini kita mau tulis dulu teman-teman ya. Kita nulisnya seperti ini. Aku mau mempersembahkan. Nah, Kak Suti mempersembahkan apa? Kak Suti mempersembahkan waktu untuk Tuhan supaya menjadi berkat untuk orang lain. Nah, karena Kak Suti di sini kan tulisnya waktu. Kak Suti mau gambar teman-teman. Kak Suti mempersembahkan kepada Tuhan Yesus
waktu. Gambarnya sederhana sesuai dengan teman-teman. Terserah teman-teman nanti mau apa ya. Misalnya mau gambar, mau mempersembahkan apa, itu teman-teman gambar sebisanya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini kreasi teman-teman sendiri ya. Ya, Kak itu juga belajar juga menggambar. Setelah teman-teman mau gambar apa? Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman silakan mencoba di rumah ya. Jangan lupa, setelah dicoba teman-teman boleh memfoto dan kirim ke grup kelas masing-masing ya teman-teman ya. Nanti guru sekolah minggu akan mengevaluasi setiap teman-teman yang mengerjakan. Pasti nanti akan ada rewardnya. Oke teman-teman, ini kegiatan untuk kelas besar. Terima kasih, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman bahwa kita seperti anak kecil itu yang mau memberikan segalanya. Meskipun dia tuh anak kecil, meskipun dia tuh mungkin sering dibilang bocil, tapi dia memberikan berkat bagi semua orang. Dia menjadi saluran berkat dan begitu juga kita. Nah, kita mau sama-sama memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Untuk persembahannya, teman-teman bisa langsung kirimkan lewat kode di sebelah sini atau teman-teman boleh titip ke mama papa sehingga nanti boleh dimasukin waktu ibadah hari Minggu di kantong persembahan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan Tuhan, kita sama-sama menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, yuk kita bawa persembahan kita dan kita menutup ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk segala berkat dan karunia dan cinta kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati juga majelis jemaat yang mengelolanya, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka dan boleh mengelola dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit hari ini. Engkau berkati, semoga ia cepat sembuh dan dapat bersama-sama beribadah meskipun secara online. Tuhan, setelah kami mendengarkan firman, kami juga berdoa supaya kami menjadi anak yang terus menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Meskipun Tuhan, kami adalah anak kecil yang mungkin sering dipandang sebelah mata, tapi biarlah kami terus memancarkan kasih karunia dan terus menjadi berkat bagi sekitar. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain dari ibadah online ini. Engkau berkati setiap kami supaya kami bisa bertemu lagi dalam ibadah online berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.